Ikum, ikum, eh, saya sudah. Bisa kita mulai ya? Ini kelas yang pagi juga udah diinfokan lah ya? Sudah, Pak. Oke. Bisa kita mulai ya? Eh, ini record hardcode. Record. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ini pertemuan terakhir ya kita ya. Kemarin pertemuan dengan Pak Okta gimana? Ada yang bisa nyampaikan? Halo, halo. Kemarin yang kelas dengan Pak Okta, jadi nggak ya? Jadi Pak, Tentang apa? Yang dengan Pak Okta, materinya tentang apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kepada dia, di unmute dulu kalau ada yang mau bantu jawab. Dapat pilihan final itu dua alat, yaitu pertama tahapan-tahapan kling ya, ribet. Kan kalau ya, nah buat matang kuliah ini gitu kan, walaupun seperti Halo, kita harus cek, cek. adiaksa ya, kita Suara saya kecil. satu Cek, cek, halo, cek. itu song. Nah ini kan ini kalau Pak, kita seingat saya kemarin menganalisis itu gaya membahas statis tentang pada mekanisme free body diagram gitu Pak. Dan juga kemarin kita sempat review beberapa materi juga Pak.
Jadi konsepnya itu kemarin jadi kayak kita ngasih beban gitu Pak di satu titik. Kalau seingat saya Hmm. gitu Pak. Yang lain mungkin ada pendapat atau eh, apa penjelasan terkait kuliahnya Pak Okta yang kemarin? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya pertemuan hari ini adalah pertemuan kita terakhir kali ya. Terus eh, di pertemuan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama materi tentang putaran kritis ya. Ini adalah materi terakhir di buku. Oke, jadi kalau buka bukunya eh, kinematik dan dinamika teknik yang George Martin itu, ini adalah bab terakhirnya, putaran kritis ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah studi kasus ya. Studi kasus itu ini adalah nanti kita akan membahas eh, tentang steward platform ya. Steward platform atau 6DOF manipulator. Ya, ini kerjasama dengan eh, PT ANSA dan Us tiga ini kita akan bahas. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke. Nah, ini putaran kritis itu, kita ngebahas tentang putaran kritis dulu ya. Eh, itu salah satu praktikum yang kalian jalani ya. Jadi praktikum getaran eh, yang ada di lantai 4 itu salah satu materinya itu adalah ya whirling shaft nih, critical whirling speed ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan namanya putaran kritis. Maksudnya apa? Maksudnya itu eh, pada desain ya. Ini kan kita kemarin ngebahas tentang kinematik dan dinamika yang ada pada permesinan ya, pada mesin gitu ya. Nah, pada apa namanya? Kalau yang sebelumnya itu kita ngebahas tentang balancing ya, terus eh, fenomena apa aja yang terjadi pada land cylinder dan V cylinder gitu ya. Kayak misal eh, apa namanya gaya getar primer, gaya getar sekunder gitu yang apa, pada saat materi balancing gitu ya. Nah, selain itu ada fenomena putaran kritis. Ya, putaran kritis ini terjadi pada poros biasanya. Ya, pada poros yang berputar apa namanya?
pada kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini ya kita gambarnya seperti ini ya. Jadi kita ini dulu. Kita crop dulu untuk saya jadi lebih jelas. Misal ini adalah eh, poros yang ada pada mesin ya. Nah, kondisinya ini kondisinya walaupun kita di bab yang sebelumnya sudah balance ya, sudah sudah kita balancing gitu ya. Jadi anggap ini masanya ya. Eh, Oke ini. Anggap ini masanya yang sudah balance ya, balance gitu ya. Atau skema apa pengapian yang sudah balance gitu ya. Apa namanya? eh, Bentuk posisi silinder yang bentuk V ya, yang apa membuat sistem yang ada di blok silinder itu balance, tapi ada fenomena juga yang terjadi pada poros ya. Misal pada poros gearbox atau misal pada poros apa namanya? Apa eh, yang dari kopling ke transmisi ya. Di dalamnya transmisi ya, di dalam transmisi itu ada gear-gear gitu ya. Itu kan dia ada porosnya gitu ya. Nah, walaupun itu sudah di balance gitu ya, seimbang, tapi karena adanya putaran, ya, ada putaran, maka poros tersebut akan mengalami defleksi, ya, akan mengalami defleksi. Ada yang mau tanya? Ada yang resen? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Ya, sorry. Jadi tadi eh, karena putaran yang tinggi, ya, itu dia mengakibatkan si poros ini mengalami defleksi, ya, atau lenturan. Nah, eh, berapa ya? Berapa? Berapa tuh ada dua ya. Yang pertama itu tadi karena putaran, Pak, kita sebutnya N aja, putaran satuannya misal RPM gitu ya. Atau eh, ini tuh nanti biasanya dihubungkan dengan frekuensi ya. Eh, saya sebut dengan omega n aja ya, atau frekuensi natural. Itu sebenarnya ada di pelajaran getaran ya. Sebenarnya ada kaitannya terkait kekakuannya dia dan masanya dia. Ini satuannya Hertz. Nah, ini nanti kecepatan itu mempengaruhi si frekuensi itu. Ya, frekuensi si dia bolak-balik ini ya, bolak-balik lendut ya. Bolak bolak-balik lendut ke sana terus ke sini gitu ya. Terus ada hal lain juga, berapa itu adalah jaraknya ya. Nih, Y ini adalah amplitudonya, jarak titik apa namanya? Terjauhnya dia, titik terjauh dia menyimpang dengan datum ya. Ini namanya datum. Datum itu garis sumbunya, garis sumbu yang awal seperti ini ke jarak paling jauhnya. Nah, itu namanya amplitudonya. Amplitudo ya. Amplitudonya itu. Nah, jadi ada frekuensi ya, banyaknya dia bolak-balik gitu ya. Nanti ada istilahnya, kalau yang ini istilahnya biasanya positif.
Nih ada Y positif, ada Y negatif. Yang ini karena arahnya ke sana, dia positif. Yang ini arahnya ke sini itu negatif, Y negatif. Nah, nanti ketika di apa namanya? Di record atau kalian pada saat praktikum itu nanti ada dua apa namanya? Deteksi ya. Ada dua grafik deteksi. Ya. Jadi ini kalau kalau di lantai 4 itu ketika praktikumnya itu di sini tuh ada alat ya, alat namanya accelerometer. Jadi dia bisa ngedeteksi nih gerakan yang ada di sini nih, gerakan yang tadi nih, gerakan yang eh, kadang positif, kadang negatif gitu ya. Yang pertama itu namanya adalah waveform, waveform gitu. Nah ini kalian tuh kalau yang kalian udah praktikum getaran belum ya? Getaran mekanik, Pak. Iya. Sudah, Pak. Nah ini kan ada yang bentuknya waveform nih. Nanti kita gini-gini nih, ya nggak? Ada yang bentuknya gitu ya? Di grafiknya, Pak ya? Iya, ada. Kalau pakai dua benda itu, yang satu warna merah, yang satu warna biru tuh. Eh, nah itu namanya waveform. Ini dia bisa ngedeteksi gerakan ini nih, si posisi positif atau negatif. Ya. Yang kedua tuh namanya eh, apa namanya? Mode. Ya, mode apa? Mode ya istilahnya. Mode sebenarnya tuh dari grafik transmissibility. Kalau belajar apa namanya? Getaran tuh seperti itu ya. Tapi saya bilangnya tuh grafik mode karena ini tuh dia dari grafik waveform ini diubah ke FFT. FFT tuh Fast Fourier Transform. Diajarin nggak? Diajarin nggak? Dia bentuknya kalau di alat kamu tuh dia ini titik-titik ini. Ya, titik-titik turun gini ya. Bentuknya titik-titik. Ya, bentuknya titik-titik. Kalau yang di tempat lain itu dia bentuknya gini ya, gambar-gambar gini. Nah, gini dia. Gitu. Tapi kalau di grafik kamu itu yang di praktikum tuh gini deh, titik-titik nih. Tadi bikin kalau dihubungin tuh grafiknya tuh dia seperti ini. Ya kalau di buku getaran tuh yang idealnya tuh gini. Eh, nah, nah gini. Ya, kalau di buku getaran tuh gitu. Ini terus ke ujung gitu ya, mendekati gitu. Nah ini didapatnya itu tuh dari pratikum. Bener nggak? Ada yang beda nggak dengan apa yang saya sebutkan di praktikum? Untuk datanya yang titik-titik sih ada, Pak. Yang Yang signal versus waveformnya nggak signal. dikasih? Kalau kita di sini cuma dapat dua data doang sih, Pak. Yang data signal versus signal sama signal versus time doang, Pak. Terus, Oh, terus kita disuruh nyari nilai fluktuasinya, Pak. oke 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 ngerti berarti saya. Ya karena kalian ada beberapa kondisi ya, beberapa posisi ya. Oke, jadi nanti kurang lebih itu tuh dia keluarnya ini ya eh, waveform. Nanti dari waveform ini ke namanya ada FT Fast Fourier Transform sehingga dia jadi eh, ada yang jadi bentuk titik-titik ini atau jadi bentuk seperti ini.
gitu. Ini nanti kita bisa melihat dia kondisi nilai tertinggi dari simpangannya dia nih. Nah, pada frekuensi berapa dia? Nah, eh, apa namanya? Fenomena ini, ya fenomena tadi winning sub pada posisi kritis ini, ya, jika apa namanya? Frekuensi atau putaran kritisnya itu apa namanya? Beresonansi, beresonansi pada rentan waktu tertentu, ini akan mengakibatkan pada rentan waktu tertentu terhadap omega n atau frekuensi natural. Eh, Diajarin frekuensi natural nggak? Halo, Diajarin Pak. diajarin kan ya. Frekuensi natural itu di buku apa namanya getaran itu ditulisnya omega n, yaitu akar K per M, atau apa tergantung dari K-nya dia. K-nya itu batangnya ya, batangnya. Dan M itu massa dari si shaftnya, massa dari si porosnya, ya, atau inersia dari si porosnya tersebut, gitu ya. Nah, kalau kalau dia tadi si putaran, misal si shaftnya ini diputar eh, berapa? 1000 RPM gitu ya, misal ya, 1000 RPM. Kemudian dia mengalami kondisi seperti ini, atau dia berada di posisi eh, apa namanya amplitudo tertingginya gitu ya. Kemudian tadi 100 ya, sorry 1000 RPM misal. Kemudian ini tetap dipertahankan ya. Padahal kita tahu dia itu kondisi amplitudo amplitudo yang paling jauh. Nah, amplitudo yang paling jauh itu tadi dia adalah omega n, atau si putarannya ini adalah istilahnya putaran kritisnya. Nah, ini 100 RPM-nya itu adalah putaran kritisnya gitu. Atau frekuensi naturalnya dia itu. Ya. Nah, ini kalau kita pertahankan di frekuensi naturalnya dia itu lama-lama dia akan fail atau gagal atau patah istilahnya itu. Dia mulai ke daerah plastis dan nggak balik lagi kan, dan habis itu dia akan patah gitu. Nah, eh, kenapa pada saat kamu ngambil data dia pada putaran tinggi tiba-tiba nanti ada grafik lagi yang turun seperti ini? Ya. Jadi tadi ketika kita udah tahu omega n-nya dia, maka kita bisa naikin atau nurunin kecepatan atau frekuensinya dia sehingga dia nggak berada di posisi amplitudo yang paling tinggi. Ya. Jadi ada dua caranya, dinaikin atau diturunin. Ya. Nah, biasanya kalau untuk heavy rotary mesin itu yang kompresor, turbin, itu dia bisa eh, ini ya mode-nya ya. Itu dia bisa sampai 3 kali atau 4 kali mode ya. 4 kali mode atau 3 kali mode tuh maksudnya apa? Jadi ketika di 1000 RPM misal gitu ya. Ini dinaikin, dia ntar balik lagi nih. Ya, posisinya tadi balik lagi. Set gitu ya, turun. Amplitudo yang tadi paling jauhnya itu turun. Nah, ketika turun, nah ketika
besarkan lagi gitu ya, misal sampai 2000 rpm, rpm. Nah, dia bentuknya tuh mode-nya tuh bukan ya tadi misal bentuk ini saya gambar gini ya. Nah, gini. Eh, gambar datum dulu. Ya, mode-nya itu tadinya bentuknya gini, mode satunya tuh. Ya. Nah, ini tadi yang misal 1000 ya. Nah, kalau misal yang nanti dikencengin lagi eh, 2000 rpm gitu misal. Nah, itu bentuk dia ntar bukan seperti itu lagi. Jadi seperti ini nanti. Ya, oke. Nah, seperti ini. Dia udah, kalau ini satu gitu, satu lembah ya. Nah, ini ada satu lembah dan satu gunung. Ya, gitu. Nah, ini istilahnya mode 2. Dan seterusnya. Kalau yang tadi di turbin dan itu tuh dia akan kelihatan tuh. eh Ya, sekarang tuh apa namanya? eh, ini tuh buku tahun 82 ya. Sekarang sudah eh, terintegrasi dengan ini apa namanya? eh, Sensor ya. Dan sensor itu yang kayak di kamu praktikum di atas ya, sudah bisa menampilkan grafik. Jadi ada GUI-nya, ada tampilan si softwarenya itu bisa nampilin grafik atas inspeksi si gerakan tersebut, gerakan si putaran kritis tersebut. Kemudian teknologi yang sekarang itu eh, dari grafik itu dianalisa ya, dianalisa sehingga nanti ketahuan penyakitnya itu apa. Ya. Jadi dari fenomena Whirling Staff ini, ya, jadi fenomena Whirling Staff ini ya fenomena putaran kritis ya. Ini ada indikasi atau ada apa namanya? eh, Kita bisa mengetahui ya, mengetahui kondisi si poros kita ini, ya, si poros kita ini. Eh, Idealkah ya tadi misal udah kita balancing gitu ya. eh, Terus kita running gitu. Terus tadi kalau sesuai sesuai dengan perhitungan matematis misal di 100 atau sorry di 1000 gitu ya. Nah, ternyata eh, pada kenyataannya itu misal 900 aja udah putaran kritis dia. Kita rugi 100 rpm tuh. Nah, kenapa? Nah, itu kita bisa ngeliat fenomena itu gitu. Contoh eh, apa sorry, apa mengindikasikan bahwa apa perancangan atau apa mekanisme yang terjadi itu eh, ada kendala gitu ya. Misal contoh tadi balancing ya. Istilahnya tuh unbalance. Jadi dengan tadi kita mendeteksi si getaran itu, kita tahu nih kondisi si poros kita sebenarnya itu balance atau nggak balance gitu. Terus namanya lagi ada misalignment. Eh, nggak lurus istilahnya tuh. Nggak center, nggak center gitu. Nggak lurus ya. Atau center. Jadi bisa aja poros kita itu eh, apa namanya? Kalau bahasa Betawinya dingdek, ya dingdek apa tuh?
miring ya, apa namanya, nggak lurus gitu, nggak center. Akibatnya apa? Nanti akibatnya bisa menyebabkan wheeling shaftnya tuh lebih parah atau putaran kritisnya itu parah, itu maksudnya gini. Tadi kita misal di 1.000 ya, ternyata di 800 itu dia udah unbalance atau misalignment gitu ya. Terus itu juga bisa kita tahu eh, aus, aus tuh apa tuh? Apa sih? Fatigue ya, fenomena fatigue. Terus menyebabkan si poros kan gesekan biasa sama bearing tuh ya. Nah ini dia nyebabin aus. Apa sih namanya bahasa Inggrisnya aus tuh ya? Bukan ini ya, bukan ingin minum gitu ya, tapi karena sudah fatigue pun juga nggak cocok. Apa ya aus tuh ya? Eh, ya maksudnya itu ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi bukan aus ingin minum gitu ya, tapi karena si si poros ini gesekan dengan bearing ya, dengan bearing ini, maka si bearing itu kan punya pelumas ya. Pelumasnya itu nanti lama-lama eh, istilahnya jenuh. Nanti setelah jenuh itu jadi gesekan dia. Gesekan lama-lama dia eh, kalau istilah eh, teknik atau slangnya itu ya di teknik itu di lapangan itu aus istilahnya tuh. Atau eh, sudah nggak sesuai dengan kondisi awalnya dia ya gitu. Aus tuh apa ya? Tapi bukan fatigue. Kalau fatigue dia tuh lelah, lebih cenderung ke patah dia. Tapi ini aus. Ya, kalau kalau tadi bahasa Betawinya itu dingdek, kalau ini aus itu apa namanya? Kalau bahasa Betawinya tuh koclak ya. Ada ada apa namanya? Ada renggangan gitu ya, jadi koclak gitu. Nah, ini kita bisa deteksi tuh dengan tadi dengan ini, dengan si getaran ini ya. Getaran ini. Nah, satu lagi ada nih, tapi khusus buat motor listrik ya, motor listrik. Jadi ada motor listrik kan ada porosnya tuh ya. Nanti porosnya itu bisa maju ke depan, namanya eh, nggak center ya, uncentric ya dia. Nah, itu juga mempengaruhi eh, si whirling shaft ini. Ya. Jadi sumber sumber apa namanya geraknya sendiri itu aja sudah tidak center, maka eh, bisa menyebabkan si poros yang berputar juga tidak center. Ini kalau ini khusus biasanya. Nah ini eh, kalau yang dipelajari untuk pratikum biasanya tiga ini, yang lihat fenomena tiga ini. Iya. Kamu kan biasanya sih ini aja sih eh unbalance ya. Biasanya di unbalance, ngeliatnya di unbalance. Ketika di posisinya dipindah-pindah gitu, nanti bisa kelihatan bentuk whirling shaft-nya itu seperti apa, grafik whirling shaft-nya itu seperti apa. Jadi kalau di buku ya, kalau di teorinya itu di sini ya kayak gini ya. Itu, nah ini dia nih. Ini bentuk yang ini paling bawah ya, yang paling bawah nanti itu dia. Jadi kalau ini semisal poros dan ada apa namanya tegangan terpusat dan tegangan merata. Nah ini yang pertama ini adalah grafik dari gaya melintangnya, ya. Gaya melintang. Terus ini ada juga gaya momen, momen lengkung ya, momen lengkung karena gambarnya bebannya kebanyakan terpusat nih, jadi bentuknya seperti ini. Kalau bebannya merata dia bulat gitu ya, curve gitu ya. Terus ada shear sama kalau ini dia tergantung dari si inersianya atau profilnya dia.
Ini share, kemudian yang ini nih yang bawah. Nah, itu kalau kalian ngambil data si apa namanya? eh Siapa namanya? Disknya dia, disknya kan waktu praktikum pakai disk ya. Ada disknya tuh ya tengahnya ya. Di Nah, itu kalau disknya itu di eh, dalam porosnya itu dipindah-pindah ya, jaraknya itu nanti kalian bisa dapetin grafik yang tadi nih, yang ini. Ya, yang bawah ini. Gitu. Dia bentuknya kayak huruf U ya, seperti itu. Ini ada apa namanya? Pelatihannya gitu ya, atau ada sertifikasinya. Jadi kalau kalau sekarang itu di apa namanya? Dunia kerja atau di lapangannya itu bagiannya namanya reliability ya. Reliability. Dulunya itu dia dari departemen maintenance ya, maintenance ya, maintenance. Nah, dari maintenance ini itu eh, sekarang yang lagi apa namanya istilahnya? Karena teknologi ya, itu dia terintegrasi dengan sensor ya. Jadi dengan sensor, nah ini maintenance tambah monitoring ya. Monitoring. Nah, ini yang sekarang banyak divisi baru tuh namanya reliability. Itu baik di pembangkit gitu ya, di apa namanya? Di turbin gitu, di mesin-mesin dengan putaran tinggi. Nah, ini sekarang ada nih bagian ini, reliability. Dan eh, salah satu metode yang apa? Salah satu metode yang terbaru yang dapat mendeteksi awal dari sebuah kerusakan gitu. Nah, itu jadi eh, namanya ini. Nah, ini dia itu ada pelatihannya ya, namanya ISO 18436. Nah, ini eh, monitoring vibration. Nah, ini eh, bidang yang belum banyak ya di Indonesia, itu belum banyak apa namanya yang melakukan ini gitu. Belum banyak ahli yang di bidang ini. Belum banyaknya itu ya masih bisa dihitung lah. Misal 100 orangan gitu ya, masih masih sekitar segitulah. Ya, belum banyak dibanding industri yang ada di Indonesia gitu ya, sampai ribuan gitu. Jadi masih peluang di bidang ini masih masih banyak gitu. Dan terakhir itu sudah terintegrasi ya dengan AI, artificial intelligence. Ini juga eh, di luar negeri tuh apa sudah banyak pasca sarjana atau S2, S3 yang ke dari teknik ya. Jadi S1-nya teknik mesin gitu ya. Terus S2-nya lanjut teknik mesin, terus dia AI AI di bidang teknik mesin apa salah satunya ini tadi data-data ini ya waveform, terus fast Fourier transform itu dianalisis ya untuk mendeteksi tadi unbalance, ya, aus gitu ya. Itu dengan AI ya. Jadi ngedeteksi dengan AI sehingga eh, nanti itu apa namanya ada dashboard ya, dashboard yang menunjukkan apa
kondisi mesin itu secara real time gitu ya. Nanti misal sebulan harus ngerjain apa aja nih bagian maintenance ya. Itu nanti dibikinkan summary-nya sama AI dari data-data ini data-data sensor yang ada di mesin tersebut gitu. Nah, itu teknologi terbaru yang saat ini. Sampai sini ada mau tanyain tentang Whirling Shaft? Ada? Eh, beberapa senior kalian juga sudah ada yang mengambil tema skripsi tentang Whirling Shaft ini. Jadi dia simulasikan dengan ANSYS dan dibandingkan datanya dengan pengujian. Dan datanya dengan pengujian itu, sorry, simulasi dan pengujian itu dia hasilnya eh, mendekati ya. Errornya tuh di bawah 5% ya. Errornya di bawah 5%. Artinya apa? Artinya eh, dengan metode simulasi yang dilakukan di ANSYS, ya, apa dengan apa boundary condition, terus eh, apa namanya, dan parameter lain yang digunakan itu bisa digunakan untuk nanti kita menganalisis struktur-struktur yang lebih kompleks gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu errornya tuh di bawah 5%. Itu antara ini ya, antara simulasi dan uji coba ya. Uji cobanya pakai mesin yang dibuat praktikum itu. Jadi di simulasinya pun juga disesuaikan dengan kondisi yang parameter simulasi, parameter pengujiannya ya. Jadi simulasi parameternya sama dengan pengujian dan didapat ya kurang dari 5%. Artinya kita punya metode baru nih. Jadi nggak nanti ketika praktikum Whirling Shaft gitu ya atau putaran kritis, terus kita kan saat ini materialnya cuman stainless steel tuh ya. Poros yang kecilnya itu eh, stainless steel ya. Nah, nanti kalau misalkan itu materialnya aluminium, terus misal apa tembaga, nah itu eh, kita bisa melakukan dengan cara simulasi aja gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tema yang berikutnya, yaitu studi kasus. Ya, jadi tahun 2024 kami diminta bantu pus penerbat. Pus penerbat itu apa namanya? Satuan dari Angkatan Darat yang eh, ber apa namanya? Apa atau bidangnya itu dia dengan helikopter atau bagian yang khusus helikopter ya, menerbangkan helikopter, apa nembak dari helikopter seperti itu. Nah, kita diminta untuk membuat simulasinya, apa nih, sorry, simulatornya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kita diminta untuk membuatkan simulatornya. Ya. Eh, lalu di mana Pak bagian kinematik dinamikanya? Nah, bagian kinematik dinamiknya itu
Ada di bagian ini, di bagian namanya eh, saya ada gambar di sini. Kita bantu di apa namanya? Bantu mensimulasikan dan bantu mengintegrasikan dengan software ya. Ada softwarenya dia, ada gamenya istilahnya ada gamenya. Jadi ini nanti tampilan buat game, terus nanti kita tuh ngebantu atau bukan ngebantu, maksudnya ini lah apa yang mereka kerjakan itu akademisinya gimana sih gitu, akademiknya tuh gimana sih, bagian akademiknya tuh gimana. Nah gitu ngebantu itu ya dari pemenuhan data akademiknya. Ini kayak paling bawah nih. Ya, ini gambar detail ya, dan gambar ini nanti mohon maaf pertemuan ini nggak saya share ininya apa namanya videonya karena salah satu bagian ini juga apa rahasia ya cukup rahasia yang tidak tidak dapat kami sampaikan gitu ya. Penyawain. Jadi Jadi nggak hapusnya nih sih. Jadi udah lulus. ya ada yang mau tanyain? Halo, ada yang mau tanyain? Ya nanti ini nggak kami share karena ada beberapa data rahasia gitu ya. Jadi kalau kalian karena belajar ya saya kasih tahu ininya saja apa namanya implementasi dari kinematik dinamik yang saat ini gitu ya yang eh, apa kami lakukan gitu dengan tim dosen UPN Veteran Jakarta. Nah ini namanya eh, kalau di pasaran namanya steward platform ya steward platform. Ini tuh sebenarnya namanya nama nama apa istilahnya? Eh, kita kan biasa sering eh, kalau ke pasar gitu, sorry kalau ke warung gitu beli odol, beli ya pasta gigi nyebutnya odol gitu ya. Odol itu sebenarnya merek gitu ya. Nah sebenarnya itu dia pasta gigi ya. Sampai ini steroid platform itu dia nama nama pasarannya atau penemunya tuh yang bikin mekanisme itu namanya steward. Ini dia di tahun eh, 1980-an kalau nggak salah. Dia menemukan ini. Dan ini sudah diterapkan di eh, Amerika, Eropa untuk simulator, simulator penerbangan biasanya digunakan simulator penerbangan. Nah, kalau bahasa matematikanya atau bahasa kinematiknya itu namanya 6DOF, 6DOF platform, ya, atau manipulator istilahnya. Jadi kalau kalian nanti nyari eh, 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 di OF platform, karena dia bisa bergerak 6 DOF. 6 DOF itu dari mana? Dari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nih. Jadi ada 6. Ini namanya apa? Namanya linear actuator atau aktuator atau penggerak. Ya. Nah ini linear itu karena dia geraknya lurus. Ya. Ini bisa aja pakai pneumatik atau bisa aja pakai hidrolik gitu ya. Tapi ini pakai linear actuator. Linear actuator itu dia gerakannya itu dia digerakin sama eh, apa namanya? Ada dua, ada yang ulir, ada yang magnet. Ya, jadi ini dengan menggunakan medan magnet di sini, sehingga si
apa namanya, eh, teleskopiknya dia tuh atau silindernya ini tuh dia naik turun gitu ya. Lu videonya nggak ada ya, saya lupa gitu. Nah, ini gambar aslinya nih ya, gambar eh 6D OF-nya. Nah, di bagian ya, saya crop lagi. Ya, di bagian sini itu ada ya di bagian sini tuh ada namanya, ini namanya data akuisisi ya. Data acquisition, acquisition. Data akuisisi yang nantinya akan ngasih ya ini dia ada apa namanya, eh, yang apa ngasih tahu atau apa sih istilahnya tuh, kalau kalau motor ya, motor atau motor aktuator ya, motor apa namanya, yang bergerak gitu ya, yang bergerak ini kan kalau Tamiya gitu kan dia biasanya ada brush tuh dia, jadi kalau dikasih listrik ya di sini ada magnet gitu, ini berputar ya kan. Nah, itu diaturnya pakai potensio ya. Nah, terus ada juga motor yang ini tapi dikasih namanya encoder ya. Encoder. Jadi dia berputarnya tuh bisa kita atur ya, atau PWM gitu ya. Eh, apa? Diatur lah istilahnya tuh. Kecepatannya bisa diatur. Nah, eh, si kalau di motor itu namanya aktuator ya. Sorry, di apa? Encoder ya. Atau driver atau encoder. Ini dia ngasih tahu kecepatannya dia, ada karena ada sensornya. Sensornya tuh apa namanya? Ngedeteksi putaran ya. Dia pakai magnetik gitulah. Ya, jadi bisa kedetek putaran tersebut. Nah, nanti itu kan datanya itu eh, jadi kalau satu putaran itu datanya satu ya. Jadi datanya tuh satu, terus kalau lagi putar lagi dua dan seterusnya. Ini kan data-data analog ya. Sedangkan kalau yang connect ke apa namanya PC atau ke alat komputasi itu biasanya datanya tuh byte ya, atau digital ya, digital. Nah, analog tuh digital ini ada konverternya. Nah, ini ininya nih yang ngasih tahu nih. Jadi ada sensornya nih gitu. Lalu nanti dia akan ditaruh di sini, dihubungkan, dirakit ya, dirakit dalam satu rangkaian. Nah, nanti rangkaiannya ini itu ke alat komputasi ya. Jadi ada komputernya ya, di sini tadi nggak ada di gambar yang ini ya. Itu ada komputernya dia. Ini tuh di bagian atas itu. Nah, nah di sini tuh ada komputernya dia. Nah, komputer ini yang akan disatukan ya, ada. Jadi kalau di foldernya itu dia ada bagian game ya, ada game. Nah, game interaktif. Ada game interaktif. Nanti ini diintegrasikan dengan game interaktif. Nah, pertanyaannya apa yang diintegrasikan ke game interaktif itu? Yang diintegrasikan itu adalah persamaan gerak yang ada di sini. Apa persamaan geraknya? Nah, ini. Ya, jadi ini ini dia nih. Nah, persamaan gerak itu adalah persamaan kinematik. Dia yang terkait dengan eh, length atau apa namanya panjang ya, dan eh, posisi apa sudut dan sudut ya, length dan sudut gitu.
Nah, ini contoh kalau menggunakan Excel-nya ya, file Excel-nya. Eh, saya mau ngambil contohnya pakai MATLAB. Nah, ini dia. MATLAB-nya ada sih. Waktu itu sudah kita buatkan buat eh, sebenarnya buat memvalidasi aja gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Di MATLAB-nya itu dia banyak banyak ada beberapa apa ada beberapa ini saya masih pakai M-file ya. Masih pakai jadi beberapa M-file itu ada panjang X, panjang Y, panjang Z, terus ini tadi panjang kalkulasi perhitungan panjang, kalkulasi perhitungan sudut. Ya. Ini yang dinama apa yang eh, di kinematik ya, yang kinematik yang saya suka mengistilahkannya open ya atau terbuka gitu ya. Kemudian baru nih ada perhitungan dari steward platformnya. Nah, kemudian kalau udah dihitung, nah ini ada bagian GUI-nya atau yang menampilkan ini nih, ya, yang menampilkan si ini, ya, tampilan ini, ya. Jadi filenya itu, ya, ada file itu. Ini kalau saya pencet roll gitu, nah itu dia gerak tuh, ya, nggak? Nah, tuh dia geraknya patah-patah ya, geraknya di sini. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti, kalau ini kan servo ya, nilai-nilai inilah yang nanti digunakan untuk si ininya apa motor linear motornya nih, atau linear aktuatornya, nilai-nilai inilah. Nah, nilai-nilai ini nanti itu akan kita cek ya sama yang sebenarnya ya, dicek sama kondisi sebenarnya. Nah, dari nilai yang keluar ini kita cek sebenarnya. Nah, itu yang jadi eh, alat untuk kalibrasi. Jadi alat buat kalibrasinya seperti itu. Jadi ada perhitungannya, nanti kita cek, berarti itu udah sesuai dengan eh, kondisi awal, apa kondisi ininya, apa namanya, si posisinya ya, kondisi posisinya. Tadi yang roll ya, tadi roll tuh goyang-goyang gitu. Kalau yang SYZ itu dia kanan kiri, ya, digeser kanan kiri gitu. Geser kanan kiri, gitu. Ya, sayangnya saya nggak ada ininya ya, nggak ada videonya. Videonya belum, kayaknya di HP yang lama ya, belum saya di HP yang baru. Nah, eh stop. Ya udah. Wait. Ya, saya exit aja ya, sudah. Nah, itu eh, tadi kalau pakai M-file ya, tapi eh, bukan hanya M-file yang bisa kita gunakan di MATLAB, ada juga yang SIM mekanik ya, SIM mekanik. Ini salah satu disertasi dari kayak orang Turki ya, kayak orang Turki. Nah, ini dia melakukan atau membuat steward platform gitu ya, mulai dari perhitungan kinematiknya sampai eh, kalau dia simulasinya dia pakai ini, dia pakai eh, sim mekanik ya, pakai sim mekanik seperti itu. Kalau tadi saya pakai M-file. Ya, jadi ada dinamik dan ada kinematik yang tadi di atas itu analisis kinematik, yang di bawah ini ada analisis dinamik. Seperti itu. Ini Adams itu software ya dari Inggris kalau nggak salah, Adams. Biasanya ini kita gunakan kalau saya dulu gunain di 2010 itu buat simulasi getaran yang terjadi pada kendaraan mobil ya. Itu.
Nah, biasanya nih kalau di search di Google itu saya biasanya nyarinya namanya software Adamscar, ya. Adamscar. Gambarnya tetap di SolidWorks atau Inventor, tapi analisisnya di Adams. Ya. Ini eh, tesisnya ini tahun 2006. Bayangin aja udah lama ya. Di 2006 aja sudah seperti ini. Terus implementasi di Indonesia itu yang kemarin itu kami lakukan itu di 2003 dan 2004 ya. Ya masih relevan ya gitu. Nah ini tadi kalau dia pakai si mekanik dari eh, si softwarenya ya dari sorry di MATLAB-nya ada si mekanik. Ini bentuknya kayak gini sehingga nanti dia akan mengeluarkan hasil respon. Ya, ya ini eh, kalau apa pengalaman kami itu ketika kami melakukan seperti ini gitu memasukkan data seperti ini itu dia geraknya masih patah-patah ya. Geraknya masih patah-patah dan nah ini dia juga pakai linear actuator ya. Eh, jadi ketika hanya rumus ini aja, hanya rumus tadi kinematik dinamika aja, itu gerakannya dia masih patah-patah. Kita dapat gerakan yang smooth itu eh, dengan seperti ini. Dan kalian juga mendapat tuh di mata kuliah otomasi ya, itu dapat. Jadi eh, gini, nah gini. Nah ini in, ini out. Nah ini ada eh ya. Nah PID. Ya. Pernah dapat ini nggak? Eh, MS dot tambah CS tambah K. Pernah dapat bentuk model kayak gini nggak? Ada ini PID. Proporsional integratif derivatif. Pernah dengar skema seperti ini nggak? Halo? Sampai sini ada yang mau tanyain? Halo? Ada yang mau tanyain? Sebenarnya seru loh ini. Jadi misal kalian punya ide PKM gitu ya. Ide PKM, apa permasalahan yang biasa sering terjadi gitu ya di Indonesia, misal bencana gitu ya. Apa gempa bumi ya, bencana gempa bumi, banjir, ya. Ada banjir, terus gempa bumi gitu. Ini kalian bisa apa membuat ya. Biasanya kalau orang-orang kan
suka tertariknya tuh dengan drone gitu ya. Ini misal wahana ya. Wahana tuh ya pesawat gitu. Biasanya kalau yang sekarang tuh yang sering digunakan tuh drone gitu ya. Menggunakan drone gitu. Terus apa? eh, tapi sayangnya tuh dia terbangnya, waktu terbangnya tuh terbatas gitu ya. Ya, terus gempa bumi gitu. Bayangin kalau misalnya kalian bikin steward platform gitu ya. Jadi ketika ada gempa gitu ya, terus ada jalur yang nggak bisa dilalui gitu. Kalian ya tadi kalau drone kan terbatas gitu ya. Kalau drone tuh hanya di udara aja tuh. Dia ya kalau misal di gunung gitu ya atau di hutan gitu ya, itu kita cukup sulit tuh mendeteksi jalur yang ada di darat itu cukup sulit ya. Bayangin kalau kalian bisa bikin apa Range Rover gitu ya, eh, apa wahana gitu ya. Biasanya itu digunakan NASA tuh untuk eksplorasi di apa bulan gitu ya. Kalian bisa bikin kayak gitu. Kalian bisa bikin steward platformnya, lalu kalian bisa ngeremote dia. Jadi seakan-akan kalian berkendara masuki hutan gitu ya, menemukan jalur-jalur baru gitu. Sehingga kalian nanti dapat data geospasialnya gitu ya. Dari data geospasialnya itu kalian bisa bikin jalur tercepat, jalur teraman, ya seterusnya lah gitu nanti. Oh ini jalur buat motor ya atau jalur buat mobil atau jalur buat jalan itu tuh bisa. Dibanding kalau misal pakai drone. Kalau pakai drone tuh cukup sulit mengakses yang di bawah itu gitu ya. Nah, itu bisa tuh terintegrasi sama steward platform itu gitu. Terus kalau banjir ya, banjir bikin wahana banjir gitu ya. Atau konstruksi ya. Pekerja konstruksi itu kan ngeremot gitu ya. Ngeremot. Ada yang sekarang udah diremot tuh dari apa. Jadi si eksavatornya itu kosong tuh nggak ada orangnya tuh. Nah, orangnya itu bisa aja di kantor gitu. Remote. Nah, itu ngeremotnya pakai apa ya ini? Jadi pakai steel platform gitu. Sehingga kita tahu kondisi di lapangan tuh apa strukturnya gimana kan. Bisa kita rasakan tuh getaran-getaran dari nanti ketika eskavatornya di lapangan itu diberi sensor, kita juga tahu tuh. Oh, ada batu. Oh, ininya terlalu sulit gitu. Nah, itu pakai itu. Nah, teknologi ini juga sudah digunakan buat simulator simulator pesawat terbang. Terus kalau apa namanya eksplorasi apa bawah laut ya jadi kayak gitu dia eksplorasi bawah laut tuh robot yang dikirim tuh bahkan kalau yang di offshore itu dia deteksi kerusakan pipa atau ngelas di dalam air itu sekarang udah pakai robot. Nah mereka ya berada di simulator gitu ya. Nah, simulator itu mereka bisa merasakan kondisi di bawah eh, air itu seperti apa gitu. Nah itu implementasi eh, yang saat ini yang ada di lapangan gitu ya, itu kurang lebih seperti itu. Hmm. Ada yang mau tanyain? Gak ada. Lanjut ke tugas ya. Tugas dan UAS. Pertama